Segini harta kekayaan jaksa yang tolak novum Saka Tatal. Sidang peninjauan kembali, PK, lanjutan mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal, digelar di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Jumat, tanggal 26 Juli tahun 2024. Sidang PK lanjutan tersebut dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang menyatakan penolakan pada novum atau bukti baru yang diajukan pihak Saka Tatal. Kami mohon agar Mahkamah Agung, MA, melalui majelis hakim yang memeriksa peninjauan kembali agar memutuskan untuk menolak seluruh permohonan peninjauan kembali dari penasihat hukum pemohon, tegas JPU dalam sidang PK. Gema Wahyudi merupakan satu di antara JPU yang menghadiri sidang PK lanjutan Saka Tatal tersebut. Ia menjabat sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Cirebon. Dalam LHKPN, Gema Wahyudi memiliki kekayaan sebesar 3,4 miliar rupiah dan terakhir dilaporkan pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Rincian aset yang dimilikinya ialah 3 tanah yang masing-masing terletak di Kota Garut, Semarang, dan Sukabumi. Selain tanah, ia juga mempunyai 2 kendaraan roda 4 dan 3 kendaraan roda 2, harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas. Ia juga memiliki utang sejumlah 145 juta rupiah. Diketahui, Jaksa Penuntut Umum menolak bukti baru alias novum yang diajukan ex-napi kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yakni Saka Tatal. Saka Tatal diketahui mengajukan peninjauan kembali, PK, dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Sidang lanjutan PK Saka Tatal dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon kembali digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jumat, tanggal 26 Juli tahun 2024. Dalam sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menanggapi pengajuan novum atau bukti baru oleh Saka Tatal, mantan terpidana dalam kasus tersebut. Dalam jawabannya, JPU dengan tegas menolak seluruh novum yang diajukan oleh pihak pemohon. Gema Wahyudi, salah satu jaksa, menyatakan bahwa banyak dari novum yang diajukan bersumber dari media sosial dan tidak dapat diverifikasi keabsahannya. Kami menilai bahwa pemohon tidak konsisten dalam menyampaikan peristiwa tersebut. Kami juga menemukan bahwa beberapa novum bersumber dari media sosial, yang tidak dapat kami verifikasi kebenarannya, apakah benar, salah, atau berasal dari sumber yang kompeten, ujar Gema usai sidang di PN Cirebon, Jumat, tanggal 26 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Gema menjelaskan bahwa beberapa novum yang diajukan oleh pemohon sebelumnya telah dihadirkan pada persidangan pertama 8 tahun lalu. Kami menemukan bahwa novum tersebut pernah diajukan pada sidang tahun 2016. Oleh karena itu, kami menganggapnya bukan sebagai novum baru, karena bukti tersebut sudah ada dan terlampir di berkas perkara, ucapnya. Gema juga menambahkan, bahwa hampir seluruh foto yang diajukan sebagai novum oleh pemohon telah diperiksa dan menjadi bagian dari berkas perkara pada tahun 2016. Hampir semua foto tersebut sudah pernah diperiksa, ada dalam berkas perkara, dan sudah mendapatkan putusan hukum yang tetap, jelas dia. Sementara pantauan tribun di lokasi, sidang mulai digelar sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sejumlah jaksa yang hadir membacakan jawaban yang telah disiapkan atas pengajuan novum dari pihak Saka Tatal. Usai dibacakan, majelis hakim yang dipimpin Rizka Yunia meminta konfirmasi novum yang diajukan, khususnya novum yang berkaitan dengan foto-foto. Jaksa tolak bukti baru sidang lanjutan PK Saka Tatal. Jaksa Penuntut Umum menolak bukti baru alias novum yang diajukan ex-napi kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yakni Saka Tatal. Saka Tatal diketahui mengajukan peninjauan kembali, PK, dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Sidang lanjutan PK Saka Tatal dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon kembali digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jumat, tanggal 26 Juli tahun 2024. Dalam sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menanggapi pengajuan novum atau bukti baru oleh Saka Tatal, mantan terpidana dalam kasus tersebut. Dalam jawabannya, JPU dengan tegas menolak seluruh novum yang diajukan oleh pihak pemohon. Gema Wahyudi, salah satu jaksa, menyatakan bahwa banyak dari novum yang diajukan bersumber dari media sosial dan tidak dapat diverifikasi keabsahannya. Kami menilai bahwa pemohon tidak konsisten dalam menyampaikan peristiwa tersebut. Kami juga menemukan bahwa beberapa novum bersumber dari media sosial, yang tidak dapat kami verifikasi kebenarannya, apakah benar, salah, atau berasal dari sumber yang kompeten, ujar Gema usai sidang di PN Cirebon, Jumat, tanggal 26 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Gema menjelaskan bahwa beberapa novum yang diajukan oleh pemohon sebelumnya telah dihadirkan pada persidangan pertama 8 tahun lalu.
kami menemukan bahwa novum tersebut pernah diajukan pada sidang tahun 2016. Oleh karena itu, kami menganggapnya bukan sebagai novum baru, karena bukti tersebut sudah ada dan terlampir di berkas perkara, ucapnya. Gema juga menambahkan, bahwa hampir seluruh foto yang diajukan sebagai novum oleh pemohon telah diperiksa dan menjadi bagian dari berkas perkara pada tahun 2016. Hampir semua foto tersebut sudah pernah diperiksa, ada dalam berkas perkara, dan sudah mendapatkan putusan hukum yang tetap, jelas dia. Sementara pantauan tribun di lokasi, sidang mulai digelar sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sejumlah jaksa yang hadir membacakan jawaban yang telah disiapkan atas pengajuan novum dari pihak Saka Tatal. Usai dibacakan, Majelis Hakim yang dipimpin Rizka Yunia meminta konfirmasi novum yang diajukan, khususnya novum yang berkaitan dengan foto-foto. Atas permintaan tersebut, kakak kandung Saka Tatal, Selis pun diminta maju di meja persiapan. Hakim pun meminta Selis untuk menyebutkan waktu dan lokasi didapatkannya novum foto-foto tersebut. Sidang pun akhirnya selesai digelar 1,5 jam kemudian, yang mana sidang akan kembali dilaksanakan awal pekan depan. Parang, sini mau parang. Abel. Kiri. Siap sidang lanjutannya, Bang? Ya. Gimana, Bang? Oh, siap. Ya. Sidang lanjutannya. Jadi jawaban kita hari ini agendanya hanya mendengar jawaban dari termohon. Lalu novum-novum yang kita ajukan kemarin ada renvoy juga kita masukkan dalam renvoynya hari ini. Itu aja. Hari ini Saka secara fisik, mental, psikis siap kan? Nggak perlu pendampingan dokter psikolog. Siap. Nggak perlu. Kuat. Wah, dan hari ini Saka sama saya sama-sama pakai batik. Dia pakai Saka ini batik. biasa bangun jam 11 pagi, sekarang bangun jam berapa kamu Saka? Siap. Subuh. Jangan lupa salat subuh terus ya. Amin. Oke, kita hari ini agenda untuk mendengarkan jawaban jaksa dan mudah-mudahan bisa terlihat kenapa selama ini jaksa diam dengan PK ini bisa kelihatan suara-suara keadilan itu ada atau masih tertutup. Oke, udah ditunggu majelis Saksi hakim. nanti jadi nggak, Pak? Majelis hakim. Hah? Soalnya kita Saksinya ntar jadi mau dihadirkan nggak? apanya? Saksi. Siapa? Saksinya nanti Saksi hari ini belum ada agenda saksi. Nanti kita sepakati kapan bisa menghadirkan agenda saksinya. Oke, jadi ada 9 saksi yang katanya kemarin dihadirkan belum? Kiri. Belum, itu kan iya. Mungkin lebih kepada saksi ahli pidana dulu yang kita hadirkan. Nanti kita lihat di agendanya. Kita sepakati sama-sama dengan majelis dan jaksa. Oke, ahli pidananya berarti udah ada komunikasi antara mereka dan sudah fix akan Udah, menghadirkan. iya. Dengan ahli pidana kita juga udah fix. Dengan kasusnya juga udah. Kasusnya Pak Guru juga udah. Berarti untuk datang ya, Pak Suso? Hah? Pasti jadi saksi. Insya Allah sih sampai kemarin komunikasinya. Ya. Lalu ada saksi ahli psikologis forensik juga yang kita hadirkan untuk kita memperdalam tentang kematiannya daripada korban itu sendiri. Tiga per akan dihadir juga. Untuk